Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Bapak bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu akidah akhlak, yang dimana sekarang Bapak akan membahas materi yaitu sabar dan syukur. Namun sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu, tapi jangan lupa sebelum belajar silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan. Terima kasih telah melakukan berdoa. Bapak akan absen, yang dipanggil namanya angkat tangan ya. Siap? Ika Devina. Iya. Lulus Sapitri. Kemarin tidak hadir kemana? Izin. Ya. Yusuf Fahrian. Alhamdulillah. Sekarang siap ya semua untuk mengikuti pelajaran? Siap. Siap? Siap. Bagus. Dalam hal ini kemarin kita sudah melakukan pembelajaran masih dalam materi akhlak terpuji ya bagi diri kita sendiri, yaitu tentang tawakal dan ikhtiar. Masih ingat apa pengertian tawakal? Coba angkat tangan. Coba ingat apa tawakal? Ya, menyerahkan atau berserah diri. Contohnya Rapi, bagaimana tawakal itu? Memberikan urusan kita kepada orang lain. Iya. Yang kedua kemarin ikhtiar. Masih ingat arti ikhtiar? Memilih ya atau berusaha ya, menurut bahasa itu berusaha. Bagus ya. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran yang sangat baik sekali yaitu tawakal dan ikhtiar. Kita mungkin masih berangan-angan ya, berangan-angan tentang tawakal. Silakan, atau tentang ikhtiar yang mau bertanya. Siapa? Apa pengertian? Apa? Belum masuk ke situ ya. Tentang tawakal dan ikhtiar. Maksudnya kita harus berserah diri dan harus terus berusaha ya melakukan usaha. Contohnya ya, bila kita mau mengerjakan sesuatu, ingin tercapai apa yang dicita-citakan, kita harus bertawakal dan terus berusaha sambil berdoa. Baik. Jadi jangan sesekali saya nggak mau berdoa, itu salah ya, salah. Selanjutnya kita akan mempelajari ya tentang sabar dan syukur ya, tentang sabar dan syukur. Ini kompetensi dasarnya ya, sabar dan syukur, dan ini indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya bisa dilihat ya. Dan selanjutnya ada materi ya, tujuan pembelajarannya apa di sini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu sesudah mempelajari, siswa diharapkan
bisa menafsirkan dan menampilkan nilai sabar dan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan perilaku sabar dan syukur. Yang keempat, yang ketiga, menganalisis pengertian sabar dan syukur. Yang terakhir, menampilkan contoh-contoh bagaimana mempunyai sifat sabar dan syukur. Nah, ini materinya ya, materi yang akan kita pelajari diantaranya sabar dan syukur. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, mungkin kita melakukan ice breaking dulu ya, yaitu dengan senam. Silahkan semuanya melihat kepada slide atau video yang sudah dilaksanakan. Silahkan berdiri. Semuanya berdiri. Ya, berdiri. Ikut aja itu. Coba terus. Kenapa kita seharian habis belajar, ini yang terakhir supaya otak kita menjadi refresh ya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ya tentang materi-materi yang akan kita laksanakan, yaitu tentang sabar dan syukur ya, tentang sabar dan syukur. Nah, dalam hal ini mungkin semua tahu ya apa itu sabar. Menurut bahasa apa? Menahan. Ya, di sini sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari segala sifat atau kegundahan dari rasa emosi, ya, dari rasa emosi. Kemudian menahan lisan, apalagi dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Lalu, jadi kesimpulannya sabar bisa dibaca semuanya. Sabar. Suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Jadi ada dorongan diri ya supaya kita bisa melaksanakan tugas tersebut. Jadi sabar. Dalam hal ini orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman hidup. Jadi secara bahasa menahan apa? Menahan emosi. Contoh sedang puasa, kita harus sabar ya. Jangan istilahnya mentang-mentang kita istilahnya nggak ada orang lagi puasa makan. Itu nggak boleh, harus sabar. Dari terbitnya sang fajar sampai terbenamnya sang fajar kembali sampai buka ya. Nah, itu namanya sabar. Dalam hal ini sabar melawan apa? Hawa nafsu. Nah, itu ya pengertian sabar. Selanjutnya, dalil atau perintah sabar satu ya, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17. Mari kita lihat ya. Di sini ada surat Luqman
ayat 17. Nah, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Terus inna dzalika min azmil umur. Jadi setiap apa yang menimpa kepada diri kita, kita harus bersabar. Ini yang pertama, dalil yang pertama. Yang kedua dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu asbir atau isbir ya wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah di sini ya. Jadi kuatkanlah dirimu dari kesabaran. Yang kedua itu ya. Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 126 dan 127. Oh tidak ya. 155 dan 156. Nah, itu. Wala nabluwakum bisain minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Yang beda ini wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini ya. Ada kata-kata sabirin. Lalu firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 dan 127. Ya. Ah, itu diantaranya dalil tentang sabar. Lalu macam-macam sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, macam-macam sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan yang pertama. Apa? Sabar dalam ketaatan. Apa itu sabar dalam ketaatan? Melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas. Contohnya datang sholat kita laksanakan, jangan entar itu nggak boleh, harus sabar ya kita dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, apa itu? Tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup. Contohnya kita ditimpa penyakit, kita harus sabar menghadapi supaya apa coba? Bertambah iman. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga macam-macam sabar bisa sambil dicatat ya. Sabar dari maksiat. Apa itu maksiat? Dosa. Artinya rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Ya, kita harus sabar, jauhi dosa-dosa itu harus dijauh dengan melaksanakan kesabaran. Coba Ustaz mau tanya, ada berapa sabar? Ada 3. 1. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. 2. Sabar dalam menghadapi musibah. Ya, 3. Sabar dari maksiat. Ya, Rika apa? Yaitu melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas. Nah, melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas. Yang ketiga apa? Kiki, sabar apa? Dari maksiat. Jadi kita kalau mau melakukan dosa harus sabar. Jauhi, maksudnya jangan sabarnya jauhi. Jangan dilaksanakan. Sampai sini paham? Ya. Sampai sini paham nggak? Jadi sabar itu apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang menimpa kita. Baik itu cobaan, baik itu ketaatan, baik itu musibah.
Jadi kalau dapat musibah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Selanjutnya perintah untuk bersabar, sabar dalam ketaatan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 200 tadi ya. Sabar dalam musibah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Perintah sabar, sabar dalam ketaatan ya, sabar dalam musibah. Lalu bentuk-bentuk atau contoh sikap sabar. Nah, yang pertama sebagai muslim ya, sebagai muslim bilang lagi ya. Sebagai muslim kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku sabar agar kelak dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai berikut. 1. Bersabar dalam belajar untuk meraih cita-cita. Nah, itu yang pertama ya. Bersabar dalam belajar untuk meraih cita-cita dan harapan. Perlu bersabaran. Pertama kan kita harus dulu atau TK dulu ya. Tidak mungkin tidak sekolah lalu kita menjadi profesor atau menjadi dokter. Harus sekolah dulu. Memerlukan waktu atau tidak? Memerlukan ya. SD 6 tahun, MTS 3 tahun, aliyah 3, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, dokter berapa aja itu perlu berjuang, itu bersabar ya, jangan. Selanjutnya yang kedua, sabar ketika diejek oleh teman-teman. Nah, karena kesabaran akan membawa hasil yang biarpun orang lain mengejek kita, yang penting kita tidak mengejek. Bersabar. Jadi sabar bukan berarti diam, harus apa? Berusaha. Seperti tadi ya. Nah, tidak mudah emosi atau marah. Tidak tergesa al-ajalah atau tergesa-gesa ya. Jadi jangan terburu-buru maksudnya. Kalau kita mau sukses jangan wah ini nggak bisa. Santai tapi dikerjakan. Menerima segala sesuatu dengan kepala dingin, tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang terakhir, selalu berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa maksud bentuk-bentuk atau contoh sikap sabar. Baik. Coba Ustaz mau ini tangannya gini kan semua. Kalau Ustaz bilang mata, pegang mata. Siap. Kalau hidung, hidung. Kalau telinga, telinga. Kalau kepala, kepala. Siap. Siap semuanya? Mata, hidung, telinga. Mata, hidung, telinga. Mata. Mata. Jangan bilang ini ya. Mata. Hidung, telinga. Mata, hidung, telinga. Ada yang pusing ya. Nah itu tepuk tangan. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah begitu. Baik, lanjut ya. Selanjutnya dampak positif sikap sabar. Yang pertama adalah terhindar dari bencana dan petaka yang disebabkan oleh nafsu. Yang kedua melatih diri. Lanjut. Mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat emosi yang stabil. Tahu emosi tahu? Apa lagi emosi? Nafsu. Ya, yang keempat, yang kelima maaf, memiliki harapan akan masuk surga sesuai janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1.
disayang oleh Allah. Kalau kita sudah disayang oleh Allah, kita akan masuk surga. Untuk siapa surga coba? Untuk kita. Untuk orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sebelum dilanjutkan, bagaimana cara membiasakan diri bersikap sabar? Selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan lalu memperbanyak bergaul. Ketiganya, membatasi diri bersikap. Yang keempat, hindari bergaul dengan orang-orang yang berperilaku. Yang kelima, hadapi segala. Yang terakhir, hindari. Itu cara membiasakan diri bersikap sabar. Nah, itu salah satu pengertian dari sabar. Dimulai dari apa? Pengertiannya, macam-macamnya, bentuknya, dan bagaimana cara menghindarinya, terus bagaimana bentuk melaksanakan kesabaran tersebut. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya sebelum masuk kepada syukur. Ada berapa macam sabar? Ada tiga. Ada tiga. Satu. Dua. Tiga. Nah, dalam menghadapi maksiat, jadi kita harus bersabar. Maksudnya maksiat itu jauhi, jangan dilaksanakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya syukur. Ada yang tahu tentang syukur? Memberikan pujian kepada Allah. Rika paling bagus ya. Semuanya. Apa syukur? Nah, bisa dilihat pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yaitu sakaro yaskuru syukran. Ulangi. Sakaro yaskuru syukran. Yang berarti berterima kasih. Ya, kita dia diberi sesuatu, kita harus berterima kasih. Itu namanya apa? Syukur. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sedangkan istilah syukur apa? Memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Amar merintah ma'ruf kebaikan, nahi mencegah munkar kemaksiatan. Jadi kita harus memerintahkan kepada kebaikan, harus menjauhi dari kemungkaran. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, perintah bersyukur ada dalam surat Al-Baqarah ayat 152, An-Nahl ayat 114, Al-Ankabut ayat 17 ya. Dan Allah berfirman, dan siapa yang bersyukur maka sesungguhnya bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur ada wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sesungguhnya siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya ya. Tapi siapa yang kufur akan disiksa yang sangat pedih. Ya. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ya, selanjutnya nah ini ya. Bisa dibaca. Lalu bentuk-bentuk bersyukur. Pertama, selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah atau terima kasih setiap kali menerima
kenikmatan. Yang kedua, menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Yang keempat, menyisihkan sebagian harta untuk diserahkan ke Baitullah. Itu bentuk bersyukur. Kita punya rezeki lebih, jangan lupa bersedekah. Dengan bersedekah, semua akan dilipat gandakan. Ya, apalagi dalam bulan Ramadan, satu kali bersedekah 1000 diberi imbalannya. Yang terakhir apa? Menyisihkan waktunya untuk membantu orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Emang bisa sedekah dengan Al-Quran? Bisa, salah satunya ini. Jadi memberikan suatu pengajaran atau memberikan taklim kepada orang yang belum bisa baca Al-Quran. Itu akan dilipat gandakan satu hurufnya ganjarannya. Ya, siap. Itu tanda orang yang bersyukur. Ya, itu bentuknya. Coba dilihat ya, dipahami. Ada nggak di diri kita salah satunya? Ada ya, alhamdulillah. Selalu mengucapkan ya alhamdulillah ketika mendapatkan apa? Rezeki atau nikmat. Nilai positif bersyukur. Nah, yang pertama memperoleh kepuasan batin karena mendapat menaati salah satu kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terhindar dari sifat tamak. Yang ketiga, terhindar dari murka Allah. Yang keempat, mendapat jaminan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai positifnya. Cara membiasakan diri bersyukur, menerima pemberian orang tua dengan senang hati. Dua, memanfaatkan uang untuk membeli hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan dikasih uang oleh orang tua, semua dihabiskan. Tapi coba ditabungkan atau disedekahkan ya, supaya itu ada bentuk nilai bersyukur. Yang terakhir, tidak boros dalam menggunakan uang. Tuh. Nah, alhamdulillah. Itulah sebuah pemaparan tentang bersyukur. Ustaz akan membagi atas beberapa kelompok. Membagi atas beberapa kelompok. Ya. Tadi bisa dikatakan yang absennya ganjil bisa bergabung dengan absen yang ganjil, yang absennya genap bisa bergabung dengan yang genap. Silakan. Ika ya. Terus siapa lagi yang ganjil? Ya silakan. Rapat itunya. Rapat. Yang genap nanti diberikan bahan diskusinya ya. Silakan cepat. Di sini aja di meja ya, di meja. Yang pertama tadi ya diskusinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita semua yang direncanakan oleh Allah. Mengapa manusia diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah? Silakan jelaskan. Pertama, menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 pertanyaan pertama, kelompok 1 pertanyaan kedua. Silakan, siapa yang bertanya dulu? Jadi jangan pindah. Ayo. Rika, ajukan pertanyaan yang pertama. Bisa berdiri sambil melihat ke sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia masih diwajibkan untuk bersyukur kepada
Ada. Jelaskan alasanmu. Ya, silakan jawab. Berdiri, jawabannya berdiri. Silakan baca yang keras supaya teman-teman kalian mendengar. Nggak apa-apa, itu mau benar atau salah silakan. Karena apabila manusia mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Dan apabila manusia itu tidak mau berterima kasih kepada nikmatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dan mengurangi nikmat dari manusia tersebut sebagai hukuman atas kekufurannya. Ya, terima kasih. Silakan. Yang kedua, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Jadi jawabannya tadi apa? Kesimpulan jawabannya tadi. Yang pertama, bisa diambil kesimpulan. Karena apabila manusia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila manusia itu tidak mau berterima kasih kepada nikmatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dan juga mengurangi nikmat dari manusia tersebut sebagai hukuman atas kekufurannya. Nah, jadi itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, kita semua sudah melaksanakan pembelajaran tentang sabar dan syukur. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya Bapak akan memberikan tugas ya, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Di situ ada yang harus diisi ya, diisi. Nah, nanti Bapak akan berikan ya. Ini salah satunya bentuknya nanti diberikan ya. Nah, bisa dibawa ke rumah sebagai tugas rumah ya, atau PR kerjaan loh. Sifat syukur dan sabar. Mengapa kita harus menampilkan sifat syukur dan sabar dalam kehidupan? Nah, nanti ada ya, di situ bisa dilihat. Di mana isinya? Boleh ya. Di sini ada salah satu topik. Ada topik bisa dilihat. Salah satu topiknya ini. Nah, Anda cukup menjawab apa yang ada di sini. Lalu dikerjakan di halaman pengerjaan. Di sini. Jadi jawaban ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nanti minggu depan bila bertemu lagi kita akan kumpulkan ya, nanti diperiksa. Siap? Ya. Ada yang nanti dibagikan ya, tadi sudah diberikan. Mana yang tadi lihat ya? Coba. Yang itu, nah ini salah satu contohnya. Ini. Nah ini ya. Ini dikerjakan di sini ada gambar-gambarnya, lalu dikerjakan di sini. Bila tidak cukup bisa ke bawah ya. Siap ya? Nah, dan untuk minggu depan akan dilaksanakan ujian atau ulangan harian ya. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa belajar untuk meraih cita-cita. Dengan belajar kita akan meraih cita-cita dan sukses dan gemilang. Amin ya Rabbal. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.